Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hi everyone. Introduce myself. My name is Dinda Syafitri. NIM 20002004. I am from Group 5, subjects pengantar kebijakan pendidikan. Nah, saya ingin menjelaskan terkait dengan pengambilan kebijakan pendidikan. Dalam pengambilan kebijakan pendidikan ini ada yang dinamakan dengan isu kebijakan. Isu kebijakan sebagai suatu pertanyaan tentang fakta, nilai, atau kebijakan yang dapat diperdebatkan. Isu sebagai a constable question of fact, value, or fallacy. Itu menurut Nelson and Heath tahun 1986. Namun, pada prinsipnya, isu itu jika dibiarkan akan mempunyai efek yang signifikan pada fungsi atau kinerja organisasi atau target-target organisasi tersebut di masa yang akan mendatang. Isu itu terkait dengan perbincangan atau perdebatan yang menimbulkan kontroversi, yang artinya ada pihak-pihak yang pro dan ada yang kontra, ada yang mendukung ataupun ada yang tidak mendukung. Jadi, isu pendidikan itu jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah, baik masalah secara internal maupun kaitannya dengan lintas sektoral. Sesuai dengan tingkatannya, isu kebijakan itu ada 4, yaitu yang pertama ada isu utama. Nah, isu utama ini merupakan suatu pembahasan yang membahas tentang masalah yang dihadapi itu besar, dan masalah ini berada pada level tertinggi, yakni pada pemerintahan pusat. Yang kedua ada isu sekunder. Isu sekunder ini bila dihadapi oleh tingkat pemerintahan daerah berkaitan dengan penentuan prioritas program, kelompok sasaran, dan pihak yang memperoleh keuntungan dari program tersebut. Yang ketiga ada isu fungsional. Isu fungsional ini dihadapi dalam tataran fungsi kelembagaan, misalnya anggaran, proyek, pengadaan, infrastruktur masing-masing lembaga. Dan yang keempat ada isu minor. Isu minor ini sering ditemukan dalam tingkatan kegiatan khusus atau ad hoc. Nah, selanjutnya ada agenda kebijakan. Adanya agenda kebijakan ini yang dibuat tidak terlepas dari agenda kebijakan yang mendasari pembuatan kebijakan tersebut, di mana yang ada menjadi agenda kebijakan pendidikan inklusif ini adalah kebijakan-kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Agenda kebijakan inilah yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam membentuk formulasi kebijakan. Sekian banyak masalah-masalah umum yang muncul, hanya sedikit yang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan perhatian pembuat kebijakan ini menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Sebelum masalah-masalah ini berkompetensi untuk masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetensi dengan masalah yang lain, yang pada akhirnya akan masuk ke dalam sebuah agenda kebijakan itu sendiri. Selanjutnya, dalam agenda kebijakan terdapat 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, tidak semua masalah dan isu publik itu masuk ke dalam agenda kebijakan. Yang kedua, agenda kebijakan dapat didefinisikan sebagai tuntutan agar para pembuat kebijakan itu merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Yang ketiga, proses dalam agenda kebijakan itu berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal, dan memobilisasi organisasi yang mereka miliki untuk merespon masalah tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan. Menurut Roger Wyckoff and Charles the Elder, mengidentifikasi ada 2 macam agenda kebijakan, yaitu yang pertama adalah agenda sistematik ini terdapat dalam setiap sistem politik di tingkat nasional dan daerah. Yang kedua, agenda lembaga ini terdiri dari masalah-masalah yang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah. Pemahaman terhadap masalah ini dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan, dan rancangan peluang kebijakan baru.
Perumusan masalah ini merupakan sumber dari kebijakan publik. Dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik, maka perencanaan kebijakan itu dapat disusun. Perumusan masalah ini dilakukan oleh mereka-mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas untuk itu. Proses kebijakan publik ini dimulai dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar, karena keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan perumusan kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan ini, dan proses kegiatan ini akan berjalan seterusnya. Oke, everyone, thanks for attention. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.